Kalau seandainya Anda lebih suka dengan gaya hidup, cara hidupnya orang yang tak beriman. Walaupun suami istri tapi hidup masing-masing. Suami memberikan nafkah untuk makan dia aja. Anak-anak diberikan secukupnya. Sedangkan suami makan di luar, dia pergi bersama teman, pulang ke rumah hanya menyaksikan apa? Patung suami atau patung istrinya. Tidak ada kehangatan, tidak ada kenangan yang indah. Apa rumah tangga seperti ini yang mereka inginkan? Lalu kalau seorang berdoa tidak dikabulkan, kita harus bertanya kenapa? Karena ayat berikutnya, kelanjutannya, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Seorang ingin dikabulkan oleh Allah doanya, seharusnya dia juga bergegas untuk menyambut seruan Allah. Ada orang yang kalau apa yang diinginkan dipenuhi segera mendapatkan anak, bisa menjadi anak tersebut sebagai apa? Sebagai fitnah buat dirinya. Ada orang yang miskin, kalau diberikan kekayaan, mungkin dengan kekayaan dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah menentukan kita tidak mendapatkan anak, bukan berarti itu hal yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan, anugerahkan buat kita yang lebih baik. Kita bisa merawat anak-anak yatim, anak-anak yang susah, mendidik mereka hingga menjadi tanaman buat kita setelah kita meninggal dunia. Mereka juga akan apa? Akan mengalirkan kebaikan buat kita. Pada setiap kebaikan yang mereka lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi yang jelas, di balik semua ini ada kebijaksanaan Allah yang tidak kita ketahui. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ummatan wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di bawah naungan Al-Quran, bersama guru kita, Ustaz Hussein bin Hamid Al-Attas. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai majelis kita, jika antum semua mendapat manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Baik, kalau kita lihat belakangan ini dari ustadz-ustadz dari luar negeri maupun dalam negeri, banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan rumah itu bukan kewajiban syar'i istri, sehingga suami tidak boleh marah kalau istri tidak mengerjakannya. Masalahnya banyak suami bekerja dari pagi sampai malam demi nafkah keluarga. Kalau istri kemudian berpegang pada pernyataan itu dan merasa tidak perlu mengurus rumah, bukankah ini justru menciptakan ketidakseimbangan dalam rumah tangga? Bagaimana sebenarnya menempatkan penjelasan fikih itu dalam kehidupan nyata dan bagaimana menjaga keadilan peran antara suami dan istri agar keluarga tetap harmonis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suratun Nisa, surah ketiga, ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan hubungan yang indah, hangat, mesra, yang akan menumbuhkan kecintaan di hati pasangan suami istri, hingga dengan tulus dan ikhlas mereka dapat menjalankan tugas masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 34 surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria, mereka diserahkan tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing, meluruskan, mengayomi wanita-wanita mereka. Mengapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan masing-masing keutamaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada pria tidak ada pada wanita. Begitu juga keutamaan yang ada pada kaum wanita tidak terdapat pada pria. Maka mereka berdua saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menutupi. Jadi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Di sini Allah menjelaskan bahwa tugas yang Allah berikan kepada suami ini bukan memberikan wewenang kepadanya menindas istrinya, tapi mengayominya, menggaulinya dengan cara yang ma'ruf, membimbing dan meluruskannya. Oleh karena itu, kaum pria yang berkedudukan sebagai suami, mereka harus tahu tugas dan peran mereka sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala amarkan. Wabima anfaqu min amwalihim. Wabima anfaqu min amwalihim. Juga dengan apa? Nafkah yang mereka keluarkan bagi keluarga mereka. Mereka bekerja, kemudian kembali di sore hari dengan letih lelah, tapi mereka tidak merasakan keletihan. Karena apa? Karena mereka bekerja untuk pasangan yang mereka cintai, untuk anak-anak juga yang tumbuh dari hubungan mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga dengan nafkah yang mereka berikan untuk pasangan mereka. Ini merupakan tugas suami. Fassalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang saleh, sebagaimana yang digambarkan Allah, yang taat pada Allah, kemudian menjalankan kewajibannya pada suami, melayani suaminya, juga menghibur dirinya, meredakan juga kelelahannya, kemudian menyediakan kebutuhannya dari masakan yang disediakan. Ini akan menumbuhkan betul-betul perasaan apa? Perasaan cinta di hati mereka. Qanitat di sini dengan sendirinya mentaati suami pada apa-apa yang ma'ruf, yang tidak dilarang oleh Allah. Dia tidak dibolehkan mentaati suami pada apa-apa yang dilarang dan diharamkan dalam agama. Ini batasan yang Allah tetapkan. Di mana ketaatan pada suami, ketaatan pada kedua orang tua bahkan hanya dibolehkan pada apa-apa yang diizinkan dan dibolehkan dalam agama. Selagi ketaatan kepada kedua orang tua bertabrakan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, maka kita harus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Selagi istri diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, istri menolak, mengingatkan suaminya agar bertakwa pada Allah, tapi dengan cara yang baik dan santun. Jadi wanita yang saleh, wanita yang patuh, taat kepada Allah, ya, dengan mematuhi suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita yang saleh, mereka mematuhi suami mereka karena kepatuhan mereka kepada Allah. Hafizatun lil ghaib, menjaga betul-betul kehormatannya, ya.
kehormatan suaminya, terutama pada saat suaminya tidak berada di sisinya. Dia tidak mengizinkan laki-laki untuk masuk ke rumahnya, ya. Tidak juga berkata-kata yang menunjukkan kemesraan pada laki-laki lain. Dia menjaga dirinya baik secara langsung, bahkan melalui telepon. Juga tetap sebagai seorang wanita terhormat, dia betul-betul tidak mengungkapkan kata-kata yang menimbulkan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak sama sekali benar di hati pria lain. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para istri Rasul, di saat berbicara kepada kaum laki-laki, jangan bicaranya, suaranya dibuat-buat, akhirnya menimbulkan menimbulkan seolah-olah memberikan isyarat kepada kepada pria yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang wanita betul-betul harus menjaga dirinya, kehormatan suaminya, harta suaminya, terutama sekali pada saat suaminya dalam keadaan ghaib. Bima hafizallah. Mereka menjaga Allah, Allah juga menjaga kehidupan mereka, kehormatan mereka, kedamaian rumah tangga mereka. Tapi di saat mereka tidak menjaga Allah, maka dengan sendirinya mereka merusak rumah tangga mereka. Dalam kehidupan rumah tangga mereka bukan hanya terikat oleh kewajiban, tapi kewajiban yang dilaksanakan oleh masing-masing akan menumbuhkan rasa cinta di hati mereka, kedekatan hari demi hari. Juga akan membuat kehidupan mereka penuh dengan rasa sakinah. Laki-laki yang melaksanakan kewajibannya kepada keluarganya akan membuat pasangannya dengan sendirinya akan menghormati dirinya, akan menghargainya, dan benih-benih cinta akan tumbuh dengan subur. Begitu juga wanita yang mentaati suaminya, melayaninya sebagaimana yang Allah wajibkan. Pada saat dia tidak ada udzur, suaminya mengajak untuk berkumpul, dia tidak menolak. Kemudian suaminya pulang letih lelah dari pekerjaan, istrinya justru melaksanakan tugasnya untuk meredakan keletihannya, menyediakan kebutuhan makanannya. Ini merupakan bagian dari ketaatan kepada suami dalam jalan yang ma'ruf yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masing-masing menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya, ini yang akan merusak kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Allah jelaskan hubungan suami istri yang indah dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan bagi kalian dari asal-usul yang sama, dari diri kalian, dari entitas yang sama, azwaja, pasangan-pasangan kalian. Oleh karena itu, istri kita bahagian dari kita, kita juga bahagian dari diri. Di mana Allah jadikan wanita belahan jiwa laki-laki. Litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pasangan kita berasal dari diri kita dan entitas yang sama agar kita bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan hingga menimbulkan rasa sakinah di hati kita. Ini merupakan anugerah Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa mawaddah, kedekatan, kecintaan. Di samping cinta, wa rahmah dan rahmah, walaupun telah lanjut usia, ternyata cinta di hati mereka tidak pernah pudar karena adanya rahmat. Laki-laki mengingat kebaikan istrinya dari mulai muda, istri mengingat kebaikan suaminya dan perhatiannya, membuat mereka walaupun berdua sama dengan satu. Hati mereka disatukan. Tapi yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi dengan mencontoh kehidupan orang-orang di luar Islam, mulai terjadi saling tuntut menuntut, gugat menggugat, seolah-olah pasangan suami istri ini bukan lagi merupakan pasangan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Sebagian wanita mengatakan kewajiban memasak bukan kewajiban istri. Biar istri pulang dari kerjaan, silakan mampir di restoran.
Suami juga ya, kewajiban dia paling hanya memberikan katakan sebungkus nasi padang buat istrinya. Kemudian berikan apa yang diperlukan anaknya. Masing-masing tidak ada ikatan di antara mereka. Kira-kira bagaimana rumah tangga seperti ini? Kalau suami bekerja di luar, ya, dia makan di luar, kemudian untuk istri dia bawakan satu bungkus nasi padang atau dari warteg untuk istrinya. Ini kewajiban saya memberikan nafkah buat kamu. Memberikan pakaian buat dia. Mengontrakkan sebuah rumah. Nah kalau hubungan semacam ini kira-kira gersang apa tidak? Bagaimana kehidupan rumah tangga orang-orang tua kita? Bagaimana perhatian suami dari luar? Apa yang didapatkan dari hasil pekerjaannya? Terfikir dalam benaknya bagaimana untuk bergegas-gegas ke rumahnya. Membawakan hadiah buat istrinya. Istrinya menghargai hadiah yang dibawa oleh suami. Bahkan diceritakan pada teman-temannya. Kemudian di rumah dia menunggu kedatangan suami, telah disiapkan masakan yang disukai suaminya. Kebersihan rumahnya yang disukai suaminya. Ini merupakan bahagian dari apa? Dari hiasan rumah tangga yang amat indah. Istri di rumah menjaga dirinya, bersihkan rumahnya, menyediakan makanan yang disukai suaminya. Begitu dia pulang, niscaya ini merupakan pupuk dan air yang akan menyirami rumah tangga mereka. Bekerja sama, masing-masing apa? Berlomba-lomba ya, untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya. Sebagaimana firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian ini mirip dengan apa? Dengan ladang pertanian kalian. Seorang petani menjaga ladang pertaniannya, ya, menjaga juga airnya, menjaga juga agar tidak diliputi oleh gulma yang merusak tanamannya. Bisa dia memandang pertanian, dia merasakan betul-betul rasa bahagia hari demi hari dia menunggu bagaimana pertaniannya tumbuh dengan subur. Kalau si petani menanam dengan susah payah tapi tidak menumbuhkan hasil atau hasilnya tidak memuaskan, kira-kira bersemangat apa tidak? Begitu juga laki-laki berbuat kebaikan, menjalankan kewajiban pada istrinya, tapi ternyata apa? Istri tidak menumbuhkan sama sekali apa? Menumbuhkan rasa syukur di hatinya, kebaikan. Ya. Dia hanya menunggu kebaikan dari suaminya dan pelaksanaan kewajiban, dia tidak menjalankan kewajibannya. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira perasaan suami. Banyak wanita-wanita pada zaman dulu, ibu-ibu kita, dia memasak untuk suaminya. Orang menganggap ini sepele, bisa dilakukan oleh pembantu. Tapi ibu-ibu kita dulu tidak. Dia memasak, kemudian dia hidangkan bagi suaminya, dia duduk bersama suaminya. Itu sebetulnya hal sepele tapi yang meninggalkan kenangan yang amat indah. Mungkin sebahagian keringat istrinya masuk ke dalam makanan. Itu juga menjadi apa? Menjadi pemikat sukma buat suaminya. Jangan istri berdandan, bersolek, sibuk dengan teman-temannya. Bahkan terkadang suami jalan kerja, istri masih tidur. Saya nggak wajib memasak buat suami saya. Kira-kira hati suami akan pindah nggak kepada wanita lain? Atau diserahkan pada pembantu yang memasak, keringat pembantu masuk ke dalam makanan. Istri sibuk dengan urusannya. Akhirnya hati suami jatuh pada pembantu, bukan pada istri. Jadi kalau kita perhatikan banyak pada saat ini, ya, gejala-gejala penyakit mulai berupaya untuk menggerogoti kedamaian rumah tangga. Sebagaimana juga hama yang menyerang pertanian kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa wanita-wanita kalian seperti ladang pertanian kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Sebagaimana petani ya, memperlakukan ladangnya, begitu juga hendaklah kalian perlakukan istri kalian sebagaimana cara yang kalian sukai dengan jalan yang ma'ruf. Yang paling menarik berikutnya, waqaddimu li anfusikum. Jangan kita menunggu, tapi kita mendahulukan apa? Mendahulukan kelembutan, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik pada istri kita. Jangan laki-laki menunggu istrinya dulu, ya, bersikap baik baru dia melakukan. Tidak. Istri juga begitu, jangan menunggu. Masing-masing berupaya berlomba-lomba untuk melakukan hal yang akan menumbuhkan cinta,
menghangatkan rumah tangga mereka, dan memberikan keteduhan. Kalau bukan kita yang menyiram, memupuk tanaman kita, siapa yang akan menyiram? Siapa yang akan peduli? Begitu juga kalau seandainya disiram, dipupuk, tapi tidak menumbuhkan apa-apa, dengan sendirinya akan mengecewakan petaninya. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa basyiril mu'minin. Bertakwalah pada Allah dan sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Ada sebuah kisah ya yang menarik. Satu hari seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengadukan istrinya yang bawel dan cerewet. Begitu sampai di rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ternyata dia mendengar suara apa? Suara dari istri Amirul Mukminin yang sedang marah pada suaminya. Akhirnya laki-laki ini begitu mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut, dia mengatakan ternyata apa yang saya alami sama dengan apa yang dialami Amirul Mukminin. Akhirnya dia berbalik mau pulang. Tahu-tahu Sayyidina Umar memanggil dirinya. Kenapa kamu datang belum menyampaikan? Ya, apa yang kamu ingin sampaikan kembali? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ji'tu ashku ilaika istitalatan ra'ati alaih. Saya datang mau mengadukan istri saya yang panjang lidahnya terhadap saya. Fawajadtu nafsa syai'i maka saya jumpai ternyata hal yang sama terjadi pada kamu. Sayyidina Umar berdiam pada saat itu. Lalu dia mengatakan tahammalt li iddat khisal. Saya menahan diri saya menanggung karena beberapa perkara. Lalu sahabat bertanya, wa ma hiya ya Amirul Mukminin? Dia bilang, hiya taknisu baiti, membersihkan rumah. Wa taghsilu thiyabi, mencuci pakaianku. Wa ta'jinu khubzi, dan juga apa? Membuat rotiku. Pada zaman dulu orang harus menggiling gandum dulu ya, dengan batu, bukan seperti saat ini menggunakan peralatan-peralatan yang lebih cepat lagi. Kemudian apa? Wa tunjibu auladi, dan dia melahirkan anak-anakku. Wa biha sakanat syahwati, dengan sebab istri saya, syahwat saya menjadi reda. Oleh karena itu, saya menahan diri saya. Apakah istri kamu melakukan hal yang sama? Dijawab, naam, ya Amirul Mukminin. Kalau begitu sabar dengan kekurangannya dan kebaikan yang begitu banyak yang dilakukan. Dari mulai mencuci pakaian, membersihkan rumah, kemudian membuat juga roti untuk suaminya, melahirkan anak-anaknya. Kemudian dia juga membuat syahwatnya reda di tempat yang dihalalkan Allah. Jadi jangan kita hanya melihat sisi negatif ya, pada pasangan kita. Lihat kelebihan-kelebihannya. Suami melihat kebaikan istrinya, istri juga melihat kebaikan suaminya. Kalau ada kekurangan pada suami, istri bisa memaklumi. Tapi kalau tidak ada kenangan-kenangan yang indah seperti ini, kira-kira bagaimana ikatan di antara suami istri hanya terikat dengan kewajiban saja? Bisa berjalan lama tidak? Kalau tanpa kenangan yang indah ini, ikatan di antara mereka rapuh. Oleh karena itu orang sekarang kawin besar-besaran, menghabiskan dana yang cukup besar, ternyata baru sebulan berpisah. Apa mereka akan mencontoh artis Hollywood yang menikah beberapa saat kemudian mereka berpisah? Atau mereka-mereka yang kita saksikan di permukaan pada saat ini yang menjadi contoh, idola, tauladan bagi kebanyakan pemuda-pemudi kita. Apa mereka yang mau dicontoh? Hidup hanya beberapa saat muncul skandal bermacam-macam. Waktu mereka pertama berumah tangga saling memuji. Tidak lama kemudian mereka saling mencaci dan saling membenci. Kenapa? Karena tidak ikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami kurang memberikan perhatian kepada istri, tidak menjaga kehormatannya. Istri juga karena pengabaian ini akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan juga yang tidak baik, tidak menjaga kehormatan suami. Ini semua akibat karena tidak mengikuti petunjuk Allah. Tapi kalau seandainya Anda lebih suka dengan gaya hidup, cara hidupnya orang yang tak beriman. Walaupun suami istri tapi hidup masing-masing.
memberikan nafkah untuk makan dia aja. Tidak ada tambahan sama sekali. Nafkah untuk kebutuhan kamu. Kemudian juga apa? Untuk pakaian dia. Ya semestinya. Kalau mau lebih, beli sendiri. Begitu juga anak-anak diberikan secukupnya. Sedangkan suami makan di luar, dia pergi bersama teman. Nah ini kan hasil usaha dia. Atau istri ikut bekerja sekalian di luar. Akhirnya hubungan di antara mereka hambar. Di luar bertemu teman-teman yang dia suka, pulang ke rumah hanya menyaksikan apa? Patung suami atau patung istrinya. Tidak ada kehangatan, tidak ada kenangan yang indah. Apa rumah tangga seperti ini yang mereka inginkan? Jadi dari kisah yang terjadi pada Sayyidina Umar, suami itu bisa bersabar menghadapi istrinya. Dengan kebaikan-kebaikan kenangan yang dilakukan oleh istrinya. Begitu juga istri bisa bersabar. Katakan dia selama sehat, selama kuat memberikan nafkah, perhatian, perlindungan pada istri. Tahu-tahu di hari tua istrinya kena stroke. Tidak bisa sama sekali bekerja dan memberikan nafkah buat istrinya. Istri yang soleh ingat kebaikan suaminya. Dia layani suaminya. Dia tidak tinggalkan suaminya. Ya. Padahal dia bisa ya keluar bahkan digantikan oleh orang lain. Tapi dia tidak mau tinggalkan suaminya karena apa? Karena rasa cinta dan kenangan yang indah. Tapi sayang, sungguh sayang kehidupan di abad modern saat ini. Bahkan mulai merambah di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Mereka lebih suka mengikuti gaya hidup orang-orang yang tak beriman. Bukan lagi pasangan rumah tangga yang saling menyempurnakan, saling melengkapi. Dan cinta hari demi hari akan tumbuh di hati mereka. Wallahu a'lam. Apa batasan suami dalam menuntut istri mengurus rumah? Kapan tuntutan itu menjadi zalim? Dan sebaliknya apa batasan istri dalam menuntut suami untuk memberi nafkah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah wa al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maksud tugas suami ini yang menerima karunia anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan susah payah. Kewajiban dia memberikan nafkah kepada mereka. Berikan nafkah kepada mereka, kepada anak-anak juga. Itu merupakan tanggung jawab suami. Dan nafkah yang diberikan yang pantas. Yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Suami tidak dibebani ya, dengan beban di luar kemampuannya. Kalau seandainya dia punya kemampuan untuk membayar pembantu yang meringankan beban istrinya, suami yang cinta pada istri tidak akan sayang-sayang. Bahkan dia akan membantu kegiatan istrinya di rumah seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Dia membantu istrinya. Imam Ali juga membantu istrinya. Dengan jihad perjuangan di luar, suami tidak memberatkan istrinya. Nah istri dengan sendirinya juga melayani suami dengan penuh kecintaan. Dia tidak akan berhitung. Dia membersihkan rumah, menjaga dirinya, membersihkan dirinya berhias di hadapan suami. Juga dia menyediakan makan untuk suami dengan penuh kerinduan. Pada saat jam kerja suaminya pulang dia sudah menunggu. Bahkan dia menahan lapar untuk bisa makan bersama suami yang dicintai. Ini merupakan kenangan yang menjadi deposit dalam apa? Dalam jiwa masing-masing. Suami bisa makan di luar tapi enggak. Dia buru-buru bergegas ke rumahnya sambil membawa sesuatu buat istrinya. Dan pada saat itu ya kita saksikan betul-betul apa? Kehidupan yang real yang sebenarnya. Yang akan membuat masing-masing menjalankan tugasnya tanpa ada beban. Tapi jangan juga suami membebani apa? Istrinya secara berlebihan. Dari mulai pagi bekerja, siang bekerja, kemudian datang tamu sampai malam hari, istri dibebani untuk melayani tamu-tamu suaminya. Bahkan ini bukan hanya satu hari, berkali-kali. Bukan hanya di hari libur saja, bahkan di hari kerja pun suami yang punya aktivitas tidak banyak keluar, membebani istrinya dengan beban-beban yang berat. Ini dengan sendirinya perbuatan aniaya dan zalim. Oleh karena itu, ada masa bertamu, ada masa bertamu, ada masa istirahat bagi ibu rumah tangga di luar. Setelah waktu istirahat, tamu yang datang jangan berlama-lama ngobrol, menjadi beban juga buat tuan rumahnya. Kelar makan, istri harus mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, apalagi tidak ada pembantu rumah tangga. Sudah tamu pulang, dia harus membersihkan piringnya, membersihkan ininya, membersihkan itunya.
akhirnya menjadi beban dan keluhan bagi istri. Kalau pada zaman dulu mungkin sebelum wanita terbuka ya, terhadap berbagai macam pengalaman di luar, mereka menerima. Mereka anggap ini merupakan tugas kewajiban mereka. Tapi lama-kelamaan ketika menuju keterbukaan, mereka merasakan bahwa ini apa? Beban di luar kemampuan mereka. Dan saya saksikan hal ini dari sebagian ibu-ibu rumah tangga, dirasakan dengan penuh kecintaan, tapi kesian. Bagaimana beban berat yang harus dipikul, mengurus anak, mengurus suami, juga mengurus apa? Beban tamu-tamu yang datang tak berhenti. Maka dalam hal ini, kalau seandainya mau menerima tamu, suami bantu istrinya, atau cari pembantu untuk meringankan beban istrinya. Ada saat-saat mereka berkumpul bersama-sama, ada saat bersama tamu. Pada masa Nabi kita Muhammad SAW, Allah membimbing para sahabat untuk tidak ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul di rumah Rasulullah, apalagi ketika saat hidangan disediakan, apabila diajak untuk makan, mereka makan, selesai, jangan mereka enak-enakan ngobrol di rumah Rasulullah, membuat Rasulullah juga tertekan hatinya, karena dia punya tugas yang banyak sebagai Rasul, juga keluarga Rasul terganggu. Jadi hargai privasi, ya, katakan rumah tangga seseorang. Sebagaimana kita tidak ingin diganggu, jangan kita mengganggu orang lain. Kecuali kalau seandainya, katakan di tempat yang terpisah. Ada yang menyediakan makanan, menyediakan minuman, tidak membebani istri di rumah. Biasa ada orang-orang suka menerima tamu di tempat yang terpisah, walaupun di wilayah tanah dan rumahnya. Kemudian ada pelayan yang melayani, yang menyediakan kebutuhan bagi para tamu. Sedangkan istri tidak dibebani dengan beban yang bermacam-macam. Anak, kemudian juga berkaitan dengan urusan kebutuhan suaminya, kemudian juga tamu-tamu yang bermacam-macam. Kalau sekali-sekali, indah. Tapi kalau terus-menerus, hal ini merupakan penganiayaan. Terhadap siapa? Terhadap keluarga kita. Tapi yang berhubungan dengan hak suami, kewajiban istri pada suami, kebutuhan suami, timbal balik kewajiban, melahirkan timbal balik hak. Kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Jadi dalam hal ini, baik itu berkaitan nafkah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan seperti pendapat sebagian wanita ini yang sedang ngetren sekarang. Kalau gaji suami UMR, jangan kawin mendingan. Jadi kalau suami sudah gaji mencukupi istri, bisa membayar pembantu, bisa menyediakan kebutuhan istri, kemudian juga untuk merawat kecantikannya baru kawin. Nah, dengan sendirinya, kalau kita mengikuti pendapat seperti ini, akan menyebar perzinahan. Pergaulan bebas. Dianggap perkawinan menjadi belenggu buat mereka, yang membatasi gerak-gerik mereka. Ini merupakan gaya hidup orang yang tak beriman. Allah berfirman, yuridullah yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan beban kalian karena Allah tahu manusia lemah. Oleh karena itu Allah bilang, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah ingin menerima taubat kalian, memberikan bimbingan petunjuk bagi kalian. Tapi orang yang diperbudak hawa nafsu, ingin kalau kalian bisa hidup miring, bahkan keluar dari rel. Ini yang sedang terjadi pada saat ini. Rumah tangga bukan lagi seperti rumah tangga yang menjadi tempat di mana suami istri merasakan rasa sakinah, kedamaian yang mendukung mereka untuk dapat menjalankan tugas mereka sebagai khalifah. Tapi rumah tangga di mata mereka merupakan mimpi keindahan tanpa ada tanggung jawab sama sekali. Wal'iyadzubillah. Di Quran kan banyak perintah dari Allah buat umat zaman Nabi. Tapi gimana cara kita tahu mana yang berlaku langsung buat kita sekarang dan mana konteksnya yang khusus waktu itu, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Dalam Islam ada kewajiban yang dinamakan fardhu ain yang berlaku untuk setiap orang, seperti sholat. Setiap mukallaf wajib untuk melaksanakan sholat.
baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Kalau dia dalam keadaan tua, lanjut usia, tidak mampu berdiri, bisa duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu menggerakkan badan, bisa menggunakan isyarat matanya dan hatinya. Kalau tidak mampu bersuci dengan air, dia bersuci dengan tanah. Tidak mampu juga, tidak menemukan alat bersuci, dia bisa sholat dalam keadaan faqidut tuhrain tanpa bersuci. Dalam kondisi darurat. Kewajiban siam juga bagi mereka-mereka yang sehat, ya, yang tidak dalam keadaan musafir. Allah juga wajibkan bagi mereka untuk berzakat bagi yang mampu. Wajibkan haji juga bagi mereka-mereka yang memiliki bekalnya. Ini merupakan fardu ain. Ada lagi fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap mukallaf sesuai dengan potensi kafaah yang dimiliki. Sesuai dengan profesinya. Kewajiban yang Allah wajibkan pada seorang dokter berbeda dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang ustaz. Kewajiban yang Allah berikan kepada seorang pengusaha beda dengan kewajiban yang Allah wajibkan pada dokter maupun ustaz. Nah, mereka dengan potensi dan profesi masing-masing, mereka menjalankan kewajiban mereka. Yang dinamakan fardu kifayah itu kewajiban yang Allah wajibkan pada setiap mukallaf sesuai dengan kifayah yang mereka miliki. Sesuai dengan kafaah yang mereka miliki. Jadi semua orang yang beriman, pria maupun wanita, mereka terkena kewajiban ini sesuai dengan potensi mereka. Nah, laki-laki sesuai dengan kewajibannya memberikan nafkah. Tidak Allah wajibkan pada wanita. Kewajiban wanita mentaati suaminya pada apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kemampuannya. Di sini ada timbal balik kewajiban yang membuat kehidupan manusia penuh dengan keharmonian. Ini kewajiban yang dikenal oleh kita semua itu fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban yang wajib pada masa dahulu kala. Sesuai dengan situasi kondisi yang mereka hadapi. Tapi pada saat ini, kewajiban tersebut walaupun masih berjalan, mungkin peralatannya sudah tidak cocok lagi. Peralatan yang digunakan dulu tidak cocok dengan peralatan yang digunakan pada saat ini. Di mana saat ini telah mengalami kemajuan, oleh karena itu Islam ini dengan kitab sucinya, dengan rambu-rambu yang diberikan Rasul, siap untuk menghadapi tantangan zaman dengan keadaan apapun juga. Allah memberikan syariat yang sifatnya terperinci, juga memberikan juga syariat dan bimbingan pada apa? Pada apa-apa yang bakal dihadapi orang yang beriman sesuai dengan situasi kondisi yang mereka hadapi. Oleh karena itu dalam Islam ada yang dinamakan al-masalih al-mursalah yang mesti dijaga dari mulai menjaga agama kita. Maka semua yang bakal merusak agama diharamkan dalam agama. Menjaga juga jiwa kita dan jiwa yang diharamkan Allah. Di mana dilarang kita menumpahkan darah seseorang tanpa dasar kebenaran, baik dia muslim maupun non-muslim. Kemudian juga menjaga akal. Karena kesehatan akal ini menjadi apa? Menjadi alasan manusia menjadi seorang mukallaf. Maka apa saja yang merusak akal manusia hukumnya haram. Begitu juga menjaga apa? Harta kita. Menjaga harta. Oleh karena itu kita dilarang untuk mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Nah, kalau harta kita juga terancam oleh gangguan kezaliman perbuatan seseorang, kita wajib untuk membela. Kalau sampai kita terbunuh, kita mati syahid. Kalau kita bunuh orang tersebut dalam keadaan yang tak terelakkan, maka orang tersebut tidak terkena kewajiban untuk apa? Untuk dikenakan sanksi hukum. Kemudian menjaga nasal anak keturunan manusia, begitu juga kita harus menjaga juga apa? Kekayaan ternak kita. Apa saja yang merusak mereka semua, apalagi yang merusak generasi manusia dengan segala macam coraknya haram hukumnya. Ini merupakan panduan-panduan. Oleh karena itu, apa-apa yang dulu tidak ada, sekarang bisa apa? Berada, tapi kita punya rambu-rambu yang jelas. Jadi kalau satu perbuatan, satu pekerjaan kategorinya masuk dalam hal yang membahayakan agama,
atau yang bakal mengancam jiwa manusia, atau yang bakal merusak akal manusia, walaupun tidak ada nas tegas kepada hal tersebut, hukumnya haram. Tapi apa yang bakal mengembangkan manusia, menjaga kehormatan mereka, juga memajukan pendidikan mereka, ini merupakan hal-hal yang dulu bukan merupakan hal yang diwajibkan. Tapi sekarang dengan perkembangan berbagai macam berbagai macam ilmu pengetahuan, yang dulu bukan merupakan satu keharusan, sekarang bisa menjadi satu keharusan. Contoh jangan jauh-jauh. Pada zaman dahulu kala, orang Islam diperintahkan Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan bagi mereka menghadapi musuh ini kekuatan secara maksimal yang kalian miliki. Pada zaman dulu orang menggunakan kuda, menggunakan juga lembing, menggunakan pedang, yang pada saat ini tidak terlalu digunakan. Tapi pertumbuhan dan kemajuan dalam bidang persenjataan mau tidak mau, umat Islam juga harus memiliki sebagaimana yang dimiliki musuh-musuh Islam. Zionis mengembangkan teknologi mereka, juga persenjataan mereka. Umat Islam bergantung kepada apa? Kepada mereka. Baik secara langsung kepada Zionis maupun negara-negara yang memberikan dukungan kepada Zionis yang tidak mungkin sama sekali membela mereka. Nah, kita lihat bagaimana Iran mengembangkan persenjataan hingga membuat apa? Membuat akhirnya musuh-musuh gentar menghadapi Iran. Yaman yang kecil mendapatkan dukungan pun dan pengembangan teknologi dalam menghadapi apa? Persenjataan musuh, membuat musuh gentar. Tapi dengan kita berpangku tangan dengan alasan bahwa ini merupakan bid'ah, bukan kewajiban kita, cukup kita berperang dengan menggunakan pedang dan kuda, gak ada pedang menggunakan tank, gak ada perang dengan menggunakan pesawat tempur, ini merupakan kebodohan. Jadi Al-Quran tidak merincikan memang dalam sebagian dalam sebagian hal, tapi diberikan rambu-rambu bagi kita semua. Sebagaimana yang pernah kita bahas, orang bertanya bagaimana hukumnya rokok. Rokok gak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Allah sebutkan ya, ilat sebahagian hukum. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu hamburkan harta-harta kamu secara sia-sia. Karena orang yang mubadzirin ini merupakan saudara-saudara syaitan. Bahkan syaitan li rabbihi kafura. Dan syaitan amat ingkar kepada Tuhan. Orang yang merokok melakukan tabdir enggak? Kalau satu hari dia merokok, katakan berapa? 20.000. Kalau kali 100 juta penduduk kita yang merokok, berapa coba yang kita keluarkan? Menguntungkan produsen rokok, padahal anak-anak pemilik rokok itu, produsen rokok, dilarang untuk merokok. Bahkan dengan wawancara langsung, mereka mengatakan bahwa saya melarang anak-anak saya untuk merokok. Padahal mereka menjual rokok. Kedua, Allah Subhanahu wa taala bilang wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Rokok merusak kesehatan enggak? Penyakit yang bermacam-macam muncul karena rokok. Dari ilat hukum ini saja 2 sudah. Kemudian Allah melarang juga kita berbuat kezaliman. Orang yang merokok mengganggu orang-orang yang tidak merokok. Bahaya yang ditimbulkan oleh para perokok aktif terhadap perokok pasif luar biasa banyaknya. Oleh karena itu kita berhadapan dengan berbagai macam kasus yang kita hadapi saat ini. Bisa yang dulu wajib. Dulu wajib. Saat ini apa? Saat ini tidak lagi merupakan satu keharusan. Berbeda dengan fardu ain ya. Apa yang dulu tidak wajib, sekarang bisa menjadi kewajiban. Tergantung tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Tapi kalau berkaitan dengan fardu ain, itu merupakan kewajiban yang tidak ada tawar-menawar. Berkaitan dengan fardu kifayah, itu jelas kewajiban yang Allah bagi-bagikan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada pada setiap orang. Ini merupakan keindahan Islam. Jadi, apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu, sebagaimana kita fahami, ada yang bersifat khusus, ya, karena ini merupakan hal yang berlaku di setiap zaman dan waktu. Contohnya, Allah melarang kita berzina, melarang kita membunuh, melarang kita minum minuman keras. Ini merupakan bahaya yang akan terus berlangsung setiap masa. Tapi ada ya, hal-hal yang Allah tidak sebutkan secara terperinci, tapi masuk dalam cakupan ayat-ayat, ya, baik itu yang berisikan perintah maupun berisikan larangan. Jadi dalam hal ini seringkali kita jumpai kaum muslimin yang mandek berfikirnya, yang beku, ya,
yang tidak mau berkembang sama sekali, apa yang tidak ada pada masa Rasul, hukumnya bid'ah. Nah, enggak sama sekali. Apa-apa yang menjadi kebutuhan umat, yang akan membuat umat semakin kuat, membuat umat sehat, membuat umat bisa menjaga betul-betul kehormatan mereka, ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap orang. Wallahu a'lam. Dan melanjutkan masalah rumah tangga, banyak laki-laki beranggapan bahwa ketika mereka memberikan uang belanja bulanan untuk kebutuhan rumah tangga itu sudah otomatis dianggap sebagai nafkah untuk istri. Apakah dalam Islam nafkah rumah tangga dan nafkah untuk istri merupakan satu hal yang sama, atau keduanya memiliki porsi yang berbeda, dan bagaimana seharusnya suami membedakan antara memenuhi kebutuhan rumah dan memenuhi hak pribadi istri? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah buat istrinya, baik itu makannya, minumnya, pakaiannya. Begitu juga untuk perawatan kesehatan. Di saat dia sakit, butuh biaya berobat, menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istri. Karena kewajiban masing-masing kan berbeda. Ini kita berbicara tentang kewajiban ya, dan hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada kehidupan normal. Tapi kalau kehidupan wanita bekerja keluar, laki-laki juga bekerja dengan sendirinya, ini sudah menyalahi apa? Menyalahi kodrat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat istri tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, menjalankan kewajiban dia untuk merawat anaknya, mendidik mereka, juga menjalankan kewajiban dia terhadap suaminya, maka sepenuhnya suami yang memberikan nafkah untuk istrinya dan kebutuhan-kebutuhan dia yang pantas. Kalau suami merintahkan istri untuk merawat kecantikannya, kebersihan kulitnya, suami menyediakan apa yang dibutuhkan. Suami menyediakan apa yang dibutuhkan. Kalau suami ingin mengembangkan pendidikan istrinya dalam satu bidang, katakan kerajinan dan lain sebagainya, suami menyediakan kebutuhan tersebut. Jadi, secara khusus, kewajiban yang pokok utama itu menyediakan kebutuhan nafkah, baik itu makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, merupakan tanggung jawab suami. Cuma ada kewajiban-kewajiban yang muncul, ya, seperti pada saat dia sakit, ya. Pada saat katakan dia membutuhkan sesuatu yang pantas, ini merupakan tanggung jawab suami yang tak terelakkan. Contohnya jangan jauh-jauh, katakan istri ingin berkunjung ke rumahnya di luar kota yang jauh sebagai seorang anak. Suami di sini ya, wajib memberikan dukungan pada istrinya, menyediakan ongkosnya, kebutuhannya, sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada ayah ibu bertuanya yang telah membesarkan, mendidik anak tersebut, kemudian hadiahkan buat diri. Sebagai istri berkewajiban bersyukur pada ayah ibu suaminya yang telah mendidik suaminya hingga menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Jadi apa saja yang dibutuhkan istri yang sepantasnya, yang dibutuhkan buat dia, yang tidak berlebih-lebihan, ini menjadi tanggung jawab suami. Kalau suami ingin istrinya menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi kalau suami bekerja, istri bekerja, lain lagi persoalan. Ini Bang, misalnya kayak kebutuhan listrik, segala belanja segala macam itu misalnya 3 juta sebulan. Nah, istri tuh disuruh ngatur 3 juta itu harus cukup, dan dia juga ngambil kebutuhan misalnya buat mungkin dia make up segala macam tuh, dia harus ambil dari selisih itunya, dari gajinya. Jadi dia harus kayak mengatur gimana caranya ada selisih, ada kelebihan, baru setelah itu kelebihannya sisanya itu dimanfaatkan untuk kebutuhan misalnya istrinya. Gitu. Artinya kalau suami memberikan nafkah, suami punya kemampuan, suami jangan kikir pada istrinya. Kalau suaminya berkemampuan, punya keluasan. Tapi kalau suaminya pas-pasan, katakan suami berikan untuk kebutuhan, baik itu makannya, kebutuhan listriknya, kebutuhan katakan umpamanya membayar air, untuk kebutuhan gas, artinya berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Apa yang dimiliki suami itu pas-pasan hanya untuk semua itu, istri hendaknya tidak membeli sesuatu di luar apa yang telah ditentukan. Tapi kalau seandainya suami punya kelebihan, lalu meluaskan untuk istrinya, itu merupakan hal yang utama. Memberikan keluasan bukan dalam pemborosannya. Memberikan pakaian buat istrinya yang layak, juga menyediakan kebutuhan istrinya untuk merawat kecantikan yang kembali pada suami juga. Kemudian juga katakan dia punya kemampuan belikan kendaraan untuk istrinya dan anak-anaknya.
Artinya Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada suami itu sesuai dengan kemampuannya. Pada saat punya kelebihan, jangan kikir. Pada saat dalam keadaan pas-pasan, jangan boros. Dan kita tahu bahwa kehormatan suami sama dengan kehormatan istrinya. Kehormatan istri juga kehormatan suaminya. Jadi kalau suaminya katakan dipermalukan, juga mempermalukan istrinya. Oleh karena itu biasanya istri menjaga kehormatan suami walaupun di hadapan orang tuanya. Dia nggak mau suami direndahkan. Begitu juga suami menjaga kehormatan istrinya. Oleh karena itu Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, kalau suami mampu tapi kikir terhadap istrinya, ini yang bermasalah. Dia hanya berikan nih buat kamu sekian untuk kebutuhan kamu. Tidak ada kelebihan sama sekali. Saya kumpulkan uang kan untuk kepentingan kamu. Itu sebetulnya alasan yang berlebih-lebihan. Kalau dia mampu punya keluasan, luaskan untuk istrinya. Seperti yang Allah bilang apa? Li'uti kullu dhi sa'atin min sa'ati. Setiap orang yang punya keluasan memberikan sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Tapi yang disempitkan rezekinya yang belum ada keluasan, hendaklah dia apa? Menginfakkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kan indah sekali. Yang punya keluasan memberikan sesuai dengan keluasannya, yang pas-pasan dia memberikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi istri pada saat suaminya pas-pasan, dia harus mengerti. Karena suami merupakan bahagia dari dirinya. Tapi pada saat suaminya dalam kecukupan bahkan berlebihan, di sini istri bisa mengajukan permintaan yang pantas. Suami tidak dibenarkan bersikap kikir, hanya menuntut dari istrinya kewajiban tapi tidak memberikan haknya. Agar bisa menikmati kesenangan, kelapangan sebagai hiburan atas letih lelah dia dalam melayani suaminya dalam menjaga rumah tangganya. Di samping perkataan yang halus dan baik. Memang seringkali kita jumpai ada suami-suami yang betul-betul kikir. Banyak memberikan beban pada istri. Tapi ada juga di sisi lain wanita-wanita apa? Yang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak mensyukuri juga kebaikan suaminya. Nah, yang jadi perhatian kita adalah pasangan suami istri yang penuh pengertian dan bertakwa kepada Allah, mereka merasakan kedamaian, kehangatan, dan keharmonian. Pada saat itu mereka tidak akan saling berhitung. Adapun sebagian perempuan yang mengatakan istri tidak wajib memasak, tidak wajib ini bukan merupakan wanita yang mengenal kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Bah, kalau kita udah berdoa dan berusaha, bah, tapi hasilnya nggak sesuai harapan, apa itu tandanya Allah belum ridho, bah? Atau ada makna di baliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku mau bertanya kepadamu di mana aku berada, sesungguhnya aku amat dekat dengan dirinya. Tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan dirinya. Allah lebih dekat kepada kita daripada orang tua kita, daripada pasangan kita, bahkan daripada denyut jantung kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku yang memohon padaku. Lalu kalau seorang berdoa tidak dikabulkan, kita harus bertanya kenapa? Karena ayat berikutnya, kelanjutannya, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Seorang ingin dikabulkan oleh Allah doanya, seharusnya dia juga bergegas-gegas untuk menyambut seruan Allah. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Istijabah di sini maksudnya apa? Di saat Allah menyeru dirinya, ya, memerintahkan dirinya, hendaknya dia menyambut seruan Allah. وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, yakin kepadaku, agar mereka hidup dalam keadaan betul-betul berakal sempurna dan terbimbing dalam kebenaran. Kalau orang hatinya yakin kepada Allah dan dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya juga akan dengan cepat disambut oleh Allah. Kalau Allah belum menyambut, maka pelajaran kepada kita. Ada yang mesti kita perbaiki. Ada yang mesti kita perbaiki. Kalau seorang berbuat kezaliman lalu dia berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan karena dia melakukan kezaliman yang bisa menghalangi doa seseorang. Atau dia berbuat kemaksiatan ya, secara terang-terangan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah belum kabulkan. Ini peringatan, pendidikan dari Allah. Tapi ada orang bermaksiat, berbuat kejahatan, selalu dimudahkan sama Allah.
itu bukan berarti Allah ridha. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi peduli terhadap dirinya. Allah berikan uluran. Dia merasa dirinya seolah-olah dalam kebaikan, tahu-tahu waliyadzubillah, dia jerumuskan dirinya ke dalam jurang yang dalam. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doa kita, kita koreksi diri kita perbaiki, kita bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah ya, kita luruskan, kemudian perbuatan dosa kita bertobat pada Allah, kita sambut seruan Allah, insya Allah segera doa kita dikabulkan. Ada juga kayak misalkan orang udah menikah 5 tahun atau 10 tahun. Dia udah berusaha bahkan melakukan program hamil, tapi dia gak punya anak, Bah. Bahkan udah 10 tahun, ada yang juga 15 tahun nikah. Nah itu gimana, Bah? Padahal dia udah berusaha dan berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an, wa huwa syarrul lakum. Banyak hal yang kamu tidak suka, ternyata itu lebih baik bagi kalian. Banyak hal yang kamu sukai, kalau Allah penuhi, justru itu akan merugikan kalian. Karena Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Zakaria sampai lanjut usia baru mendapatkan anak. Begitu juga Nabi Ibrahim. Bukan berarti Allah tidak kuasa untuk mengabulkan permohonan mereka. Tapi ujian dari Allah buat Zakaria, hingga begitu dia menerima anak, rasa syukurnya tak terhingga. Begitu juga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berikan 2 anak, tapi 2 anak ini menjadi pemimpin-pemimpin umat. Ada sebagian wanita mengeluhkan, sudah berobat ke sana kemari untuk mendapatkan anak, tidak berhasil. Ada seorang wanita ngeluh karena kebanyakan anak. Keluhkan kebanyakan anak. Yang ini ya mengeluh, tidak bersyukur, bahkan ada yang mau jual anaknya. Ada juga yang mau menahan agar tidak mendapatkan anak. Di sini kita saksikan wanita berobat ke sana kemari untuk mendapatkan anak. Di balik semua ini pasti ada hikmah. Ada orang yang kalau apa yang diinginkan dipenuhi segera mendapatkan anak, bisa menjadi anak tersebut sebagai apa? Sebagai fitnah buat dirinya. Ada orang yang miskin, kalau diberikan kekayaan, mungkin dengan kekayaan dia akan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada masa Rasul, seorang sahabat yang tadi miskin, rajin beribadah ke masjid. Minta didoakan agar mendapatkan kekayaan. Akhirnya dia didoakan Rasul. Dia mendapatkan seekor kambing yang hamil. Mulai dirawat hingga melahirkan anak. Sampai akhirnya karena banyaknya tinggal di satu lembah untuk merawat kambing. Waktu datang kewajiban zakat, dia menolak untuk memberikan zakat. Akhirnya kena laknat dan kutukan. Sampai-sampai ketika dia mau berzakat, tidak diterima lagi zakat. Karena dia ingkari apa yang dijanjikan. Jadi banyak kadang-kadang orang yang tadinya miskin taat, begitu diberikan kekayaan lupa. Ada sebaliknya orang, kalau miskin dia justru jauh dari Allah, begitu diberikan kekayaan dia bersyukur pada Allah, menjadi orang yang mendermakan hartanya. Begitu juga ada orang gak punya anak, hidupnya baik-baik, tahu-tahu dia mendapatkan anak, malah anaknya menjadi fitnah yang menggoda dirinya. Oleh karena itu minta kepada Allah segala kebaikan. Baik dengan rezeki yang Allah berikan maupun dengan anak yang Allah anugerahkan, jangan sampai menjadi fitnah buat kita dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya Allah menentukan kita tidak mendapatkan anak, bukan berarti itu hal yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan, anugerahkan buat kita yang lebih baik. Kita bisa merawat anak-anak yatim. Anak-anak yang susah, mendidik mereka, hingga menjadi tanaman buat kita setelah kita meninggal dunia. Mereka juga akan apa? Akan mengalirkan kebaikan buat kita. Pada setiap kebaikan yang mereka lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi yang jelas, di balik semua ini ada kebijaksanaan Allah yang tidak kita ketahui hikmah dan alasannya. Oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan berhusnudzon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah maha suci, maha bijaksana, maha luas ilmunya. Dia mengetahui apa yang baik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat umat Wahidah yang berkontribusi
dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah, bisa langsung transfer ke rekening Ummatan Wahidah di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.